Halo, halo, Ya, halo. ya Pak. Iya, halo Oh Mbak. iya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Saya mohon maaf tidak bisa menampilkan penampilan ya, karena tidak pakai baju formal. Nah, hari ini digabung kelasnya. Akan tetapi menurut saya hal itu tidak mengurangi tidak mengurangi konsentrasi kan begitu ya. Kalau memang idealnya kalau tatap muka langsung itu kan maksimal 20-30 siswa dalam satu kelas. Nah, kalau lebih dari itu dikhawatirkan tidak efektif. Nanti ada kuliah sendiri, ada kuliah di dalam kuliah kan begitu ya. Akan tetapi menurut saya kalau kelas online seperti ini nggak masalah ya digabung ya menurut saya. Bahkan kalau di UI kuliah kuliah apa namanya? Kuliah tatap mukanya digabung kelas besar, namanya kelas teater. Jadi kursinya kayak kursi bioskop begitu yang semakin belakang semakin naik ke atas. Biasanya kalau ada profesor atau dosen senior begitu ya yang waktunya terbatas sehingga harus digabung. Oke, jadi habis UTS ini saya kebagian tugas mengajar sejarah pemikiran ya setelah Pak Ajib dan makro setelah Bu Rahma ya. Oke, nanti akan kita bahas lebih lanjut di grup ya. Sebetulnya saya pengen nanya tuh sama kalian. Sebelum UTS itu dapat apa itu dari Bu Rahma ya? Eh, yang nyangkut di kepala kalian apa itu sebetulnya ya? Tapi nanti sajalah di grup WA saja. Ini sudah gabungan dua kelas ya? Iya, Pak. Oke. Jadi sesuai RPS, hari ini kita akan membahas tentang agregat supply dan agregat demand. Begitu ya. Sebetulnya supply demand ini kan sudah dipelajari di teori mikro kan begitu ya, teori mikroekonomi. Nah, cuman karena ini judulnya makro, levelnya tingkat negara kan begitu ya, sehingga ada tulisan depannya itu agregat. Jadi agregat itu adalah keseluruhan
dalam sebuah negara, gitu ya, keseluruhan input, keseluruhan output dan seterusnya. Ya, jadi dalam buku makroekonomi, kalian disarankan pakai bukunya siapa tuh sama Bu Rahma? Nurul Huda, Pak. Oh, mudah dicari ya? Mudah. Oh ya 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 ya. Kan ada beberapa itu ya, ada Prof Nurul Huda, ada Adi Warman Karim, gitu ya. Terus siapa lagi ya? Muhammad kalau nggak salah ada juga itu makroekonominya Islam Muhammad. Oke, jadi hari ini targetnya adalah kita mempelajari yang konven dulu. Menurut RPS itu agregat supply dan demand itu jadi dua pertemuan 9 dan 10. Jadi yang 9 ini konven dulu, insya Allah minggu depan yang Islamnya kita masukkan. Ya, kalau ngomongin tentang makroekonomi konvensional itu juga banyak sekali bukunya ya. Yang saya nggak tahu ya dulu ketika kalian apa makro yang konven yang semester sebelumnya mungkin ya itu pakai buku apa. Nah, cuman secara umum biasanya kalau di perkuliahan pakai bukunya Blanchard sama Menkyu. Nah, kalau si Prof Menkyu ini menurut saya itu lebih mudah dipahami daripada yang Blanchard gitu ya. Jadi saya pakai yang Menkyu. Oke, next. Oh ya, nah ini. Nah, oke. Siklus bisnis. Fluktuasi jangka pendek dalam output dan kesempatan kerja disebut siklus bisnis. Ya, jadi kalau dalam ekonomi makro kan kita ngomongin hal yang besar-besar begitu ya. Termasuk dalam salah satunya adalah yang menjadi fokus kajian makro itu adalah unemployment rate atau tingkat pengangguran. Nah, begitu ya. Nah, hanya dibahas juga ini kesempatan kerja. Pada bab sebelumnya kita mengembangkan teori untuk menjelaskan bagaimana perekonomian bergerak dalam long run atau jangka panjang. Sekarang mencoba memahami yang short run. Oke, next. Tadi kayaknya nggak kelewatan satu itu. Oh enggak ya? Oke. GDP, ya jelaskan ya GDP ya. Ini juga salah satu fokus kajian makroekonomi. Adalah tempat pertama untuk mulai ketika menganalisis siklus bisnis. Karena ukuran terbesar dari kondisi perekonomian. Walaupun nanti ya, nanti kalau kita sudah masuk ke versi Islamnya itu ada beberapa pemikir yang mengkritisi GDP ini kan begitu ya. Jadi tidak selamanya GDP itu ukuran yang pas untuk menilai keberhasilan perekonomian sebuah negara kan begitu. Oke, Biro Penelitian Ekonomi Nasional. Nah, jadi karena bukunya Prof Menkyu ini dari Amerika, jadi ini ceritanya banyak yang dari sana ya. Adalah penentu resmi apakah perekonomian mengalami resesi. Resesi didefinisikan
oleh suatu periode di mana dua penurunan berturutan pada GDP real. Nah, begitu ya. Mungkin kalian juga sudah dapat kuliahnya Pak Hendri itu ya tentang resesi ya. Nah, kan begitu ya. Didefinisikan dua periode penurunan berurutan. Nah, pada GDP real. Apa itu GDP? Apa itu GNP? Harusnya kalian sudah di luar kepala kan begitu ya. Kalau domestic product, gross domestic product itu kan berarti seluruh yang ada di pendapatan nasional yang ada di negara itu kan begitu ya. Karena judulnya domestik berarti di negara itu pada saat itu dari manapun kan begitu ya. Berarti pendapatan warga negara asing juga dihitung karena dia kalau tinggalnya di Indonesia itu GDP. Tapi kalau gross nasional, nah gross nasional produk karena judulnya nasional maka ya seluruh pendapatan yang diperoleh oleh warga negara Indonesia nasional seluruh tidak terbatas yang bertempat tinggal di Indonesia saja. Yang penting KTP-nya WNI walaupun kerjanya di TKI misalkan di luar negeri masuk hitungan karena judulnya nasional. Oke. Jadi beberapa pihak sudah mengatakan bahwa saat ini kita sedang resesi. Kenapa? Karena ada dua kali penurunan GDP yang diakibatkan oleh virus corona ini ya. Dalam resesi baik konsumsi dan investasi menurun. Ya, bisa lebih riskan lagi terhadap penurunan. Maksudnya lebih besar daripada konsumsinya. Kenapa begitu? Karena investasi itu biasanya sisanya konsumsi. Kalau kalian punya uang, dipakai dulu buat konsumsi. Rata-rata orang kalau habis gajian, ya beli makan dulu, nggak nabung dulu. Rata-rata kan begitu ya. Nanti kalau ada sisa baru invest. Rata-rata begitu ya. Oke, sehingga ketika penghasilan menurun, jadi hampir seluruh sektor kan terkena ya. Jadi beruntung sekali bagi teman-teman yang orang tuanya bekerja di kantor dengan pendapatan tetap gitu ya. Seperti PNS atau sektor swasta yang tidak terpengaruh COVID. Nah, kalau yang non formal itu luar biasa efeknya ya. Jadi kalau kalian sempat jalan-jalan itu banyak sekali warung dan toko yang tutup. Saya dapat cerita dari teman saya ketika COVID ini dia kerja di swasta ya. Sebagai tenaga marketing, nah itu gajinya dipotong tinggal cuma 60%. Kemudian ya banyak lagi lah cerita yang lainnya ya, banyak lagi cerita yang harus banting setir misalkan tadinya bisnis apa setelah ada pandemi jadi harus ganti ke bisnis yang lain yang penting bisa hidup kan begitu. Oke, kita lanjutkan.
dalam resesi pengangguran meningkat. Hubungan negatif, ya hubungan negatif itu berarti yang satu naik, yang lain turun. Nah, ada hubungan negatif antara pengangguran dan GDP yang disebut hukum Okun, Okun's Law. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika penganggurannya, ketika GDP-nya turun, penganggurannya naik. Nah, kan hubungan terbaik ya. Kalau GDP-nya naik, penganggurannya turun. Nah, menurut Okun akan begitu. Jika tingkat pengangguran sama, GDP real tumbuh sekitar 3,5%. Untuk setiap persentase tiap pengangguran meningkat, pertumbuhan GDP real biasanya turun sekitar 2%. Nah, ya. Contohnya seperti itu. Nanti kalau pengen hitung-hitungan kalian hitung sendiri ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi biasanya kalau kalian paham ilmu makroekonomi itu kalian bisa membaca indikator-indikator ekonomi utama itu di koran setiap hari ada ya. Banyak ekonom dalam bisnis dan pemerintah memiliki peran meramalkan fluktuasi short run dalam perekonomian. Gimana caranya? Caranya adalah dengan melihat leading indicatorsnya. Nah, misalkan kalau di Amerika itu ada Conference Board, sebuah kelompok riset ekonomi swasta yang mengumumkan indeks dari indikator ekonomi utama yang terdiri dari 10 seri data. Kalau di Indonesia apa ada? Ada misalkan Indef begitu ya, ada terus ada istilahnya pusat studi itu ya yang aktif mengeluarkan forecasting seperti ini. Ya, kita lihat coba selanjutnya apa saja indikator ekonomi utama. Misalkan ada hari kerja rata-rata per minggu pekerja produksi industri manufaktur. Kenapa ini bisa menjadi bahan perhitungan? Nah, kalau misalkan ada headline di koran begitu ya, minggu ini pekerja pabrik PTX hanya masuk 2 hari dari 7 hari. Nah, berarti ada masalah. Nah, ada apa ini? Nah, kan begitu ya. Nah, pasti ada sesuatu. Nah, misalkan terus ada klaim mingguan awal rata-rata untuk asuransi pengangguran. Oh, jelas kalau ini ya. Kalau banyak orang mengajukan klaim, berarti pengangguran meningkat, kan begitu ya. Tapi ini di Amerika ya, kayaknya di Indonesia nggak ada ya, asuransi pengangguran. Jadi kalau nganggur, dapat insurance, dapat bisa ambil klaim. Nah, luar biasa ya, kalau negara maju, ininya perlindungannya luar biasa. Kalau Indonesia nganggur, ya sudah, paling cuma dapat pesangon. Nah, kan begitu ya. Pesangon juga itu kalau di PHK kan begitu ya. Kalau di PHK sepihak oleh perusahaan, misalkan karena perusahaannya pilot atau sebagainya.
Tapi kalau apa namanya, kalian melakukan suatu kesalahan, misalkan terus dapat surat peringatan, nah, kalau menurut hukum perburuan kan, kalian harus dapat surat peringatan 3 kali baru bisa di PHK kan begitu ya. Jadi perusahaan nggak boleh memecat seorang pegawainya tanpa peringatan 3 kali, misalkan baru kamu kok begini, baru kerja kok sudah tidur-tiduran di kantor misalkan, kamu saya pecat. Kerja sehari aja begitu. Nah, sebetulnya menurut undang-undang perburuan nggak boleh itu, jadi harus ada SP 3 kali. Nah, kalau sudah dapat SP 3 kali kemudian di PHK, itu juga menurut aturan dia nggak dapat pesangon. Nah, nggak dapat pesangon ininya ya, apa namanya, siapa tadi, karyawannya tadi. Kalau dipecat karena melakukan kesalahan itu tidak dapat pesangon. Nah, tapi kadang-kadang itu ada perusahaan yang nakal. Jadi yang nggak dapat pesangon tadi kalau satu berbuat kesalahan, yang kedua adalah karena mengundurkan diri. Jadi kalau mengundurkan diri atau resign dari perusahaan itu nggak dapat pesangon. Yang dapat pesangon itu kalau di PHK dari perusahaannya ya. Yang maksudnya yang mem-PHK perusahaan. Nah, tapi kadang ada yang nakal. Nah, ini nggak apa-apa ya, kita cerita sedikit. Jadi ada perusahaan yang nakal itu misalkan begini. Wah, ini kayaknya karyawan kita kebanyakan, harus dikurangin. Tapi kalau kita PHK, kita harus bayar pesangon. Gimana caranya biar karyawan kita keluar, resign sendiri? Nah, ada itu ya, saya pernah dengar cerita. Ini di bisnis itu, bisnis SPBU. Nah, bisnis SPBU. Saya pernah dengar cerita begitu ya. Mungkin juga terjadi di bisnis yang lainnya ya. Jadi kalau misalkan perusahaan ingin mengeluarkan seseorang, itu caranya dipindah ke tempat yang jauh dari domisilinya. Nah, misalkan kalian kan orang asli Surabaya misalkan kan gitu ya. Biar dia nggak kerasan minta resign dan kita tidak harus bayar pesangon, dipindah saja misalkan. Kamu saya pindah ya ke Papua ya. Nah, di sana gajinya lebih besar, nah, begitu ya misalkan. Nah, iya, begitu pindah ke Papua gajinya lebih besar, tapi tiap hari ini apa, ketemu OPM misalkan atau ketemu gerilyawan bersenjata, jadinya kan nggak kerasan begitu ya, akhirnya resign sendiri. Nah itu kadang-kadang cara nakal itu yang digunakan perusahaan untuk membuat seseorang resign, dan perusahaan nggak harus bayar pesangon. Nah, nomor 3, pesanan baru barang konsumen dan material disesuaikan untuk inflasi. Nah, misalkan begini, jadi sebetulnya kalian sadar apa tidak ya bahwasannya yang namanya sabun batangan, kayak sabun batangan ya, sabun mandi batangan, bukan yang cair ya. Nah, itu sebetulnya setiap waktu semakin lama itu bentuknya semakin berkurang begitu ya. Jadi dalam dunia bisnis kadang-kadang lebih baik mempertahankan harga.
daripada eh, kuantitasnya tetap tapi harganya naik. Jadi konsumen Indonesia itu sangat sensitif terhadap harga. Nah, misalkan lagi, jadi begini ya, misalkan, dulu sabun kan harganya 5.000 ini, sabun ini, terus sekarang kok jadi 6.000, wes nggak jadi beli, ya nggak jadi beli kalau orang Indonesia. Nah, produsen untuk mengakali hal tersebut, padahal begitu ya, padahal inflasi lagi naik, harga bahan baku naik, semuanya lagi naik, tapi masyarakat bawah daya belinya memang kurang, sehingga gini saja, gimana caranya pokoknya sabun mandi ini harganya tetap 5.000, walaupun bentuknya berkurang, misalkan gitu ya. Jadi agak lebih ringan sedikit tetapi harganya tetap 5.000. Ada lagi, kalau kalian suka otomotif ya, kalian suka otomotif, itu kalian akan bisa mengamati ya, kalau bahwa mobil itu ya, mobil itu kalau zaman dulu hampir setiap bagiannya itu terbuat dari besi, termasuk bempernya ya. Bumper itu kalau yang laki-laki pasti paham lah ya, bumper itu yang bagian depan sama belakang itu. Biasanya kalau nabrak sesuatu yang kena duluan bumper itu ya. Nah itu kalau mobil-mobil lama itu besi. Tapi kalau mobil-mobil baru semakin ke sini begitu ya, itu jadi plastik dan ringan dan yang tidak besi lagi begitu ya. Jadi perusahaan demi untuk mempertahankan harga mobil itu nggak naik, itu bahan bakunya yang dikurangi. Termasuk juga plat besinya mobil tahun 90-an sama tahun 2000-an itu berbeda. Yang 2000-an itu lebih tipis itu platnya daripada mobil tahun 90-an, tebel-tebel besinya. Oke, yang keempat, pesanan baru barang modal non pertahanan. Nah, ini juga menjadi ukuran ini. Kinerja produsen. Nah, terus pemberian izin gedung baru. Nah, ini bisa memperlihatkan apa? Misalkan ada di koran. Pemerintah mengizinkan pembukaan gedung baru di sini. Kemudian di sini, kemudian di sini. Ada beberapa perusahaan yang ingin mendirikan gedung baru. Berarti apa? Berarti perekonomian lagi bagus ini. Kondisi perekonomian lagi bagus. Para pengusaha melakukan ekspansi bisnis. Indeks harga saham itu juga salah satu ukuran. Bahkan indeks harga saham ini sangat fluktuatif ya. Kalau IHSG ini sangat fluktuatif sekali. Biasanya setiap ada sentimen pasar negatif itu langsung berubah itu ininya harga sahamnya langsung anjlok. Jumlah uang beredar disesuaikan untuk inflasi. Nah, kalau di Amerika itu namanya the Fed. The Fed itu yang mengatur banyak sedikitnya jumlah uang beredar. Kalau di Indonesia, Bank Indonesia. Kemudian penyebaran tingkat bunga. Kalau di konven ini terlihat sebaran hasil antara surat utang berjangka 10 tahun dan surat utang berjangka 3 bulan. Nah, itu terlihat dari tingkat bunga itu. Apakah pemerintah ini sedang berusaha untuk mengumpulkan uang? Begitu ya. Kalau mengumpulkan uang itu berarti
suku bunganya dinaikkan, atau sebaliknya menurunkan tingkat suku bunga. Nah, kemudian ada indeks harapan konsumen. Oke, selanjutnya horizon waktu pada makroekonomi. Teori ekonomi makro klasik berlaku pada jangka panjang tapi tidak jangka pendek. Kenapa? Jangka pendek dan panjang berbeda pada perilaku harga. Pada jangka panjang harga fleksibel dan dapat bereaksi pada perubahan supply dan demand. Tetapi pada jangka pendek, short run, nah itu banyak harga yang kaku. Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu sticky. Nah, sticky itu berarti ini ya. Stick itu kan nempel ya. Berarti kaku, nempel. Apa? Dia inelastis. Kalau kalian masih ingat pelajaran mikro ya. Ada perubahan harga yang elastis, ada yang inelastis. Maksudnya apa kalau kaku itu? Maksudnya itu berarti walaupun faktor-faktor yang lain berubah, harganya tetap nggak mau berubah. Nah itu. Karena harga berperilaku beda pada jangka pendek dan panjang, kebijakan ekonomi memiliki dampak berbeda pada horizon waktu yang berbeda. Oke, kita lanjutkan. Ya, model penawaran dan permintaan agregat. Model ini memungkinkan kita memeriksa bagaimana tingkat harga agregat. Itu kan P itu ya, price, dan jumlah output agregat atau Y itu ya. Ditentukan dalam jangka pendek. Ini juga menyediakan suatu cara untuk membedakan bagaimana kinerja jangka panjang dan pendek. Oke, jadi LRAS long run, sebentar. Iya, itu ya. LRAS itu long run agregat supply. Nah, ya toh. Nah, jadi dalam jangka panjang bentuknya garis lurus itu. Kalau short run agregat supply bentuknya yang mana ya? Wah, saya jadi lupa ini. Oke, nantilah di belakang ada ininya, ada summary-nya. Oke, kita lanjutkan dulu saja. Agregat demand, hubungan antara jumlah output yang diminta dengan tingkat harga agregat. Nah, ini menyatakan jumlah barang dan jasa yang orang ingin beli pada tiap tingkat harga tertentu. Nah, kita akan menggunakan teori money supply ya, teori kuantitas uang untuk memberikan penjelasan sederhana. Teori kuantitas uang MV sama dengan PY. Yaitu di mana M adalah jumlah uang beredar, V adalah velocity atau perputaran uang, P adalah price atau tingkat harga, dan Y adalah output. Oke, jadi permintaannya, persamaannya dapat ditulis ulang seperti di bawah itu ya.
Nah, di mana konstanta 1 per P adalah parameter penentu berapa banyak uang orang ingin pegang untuk tiap dolar pendapatan. Kenapa orang ingin memegang uang? Nah, biasanya ada motif berjaga-jaga, kan begitu ya. Ada motif berjaga-jaga. Jadi orang itu kalau punya uang kadang-kadang ingin uangnya langsung habis dipakai, ada. Tapi ada juga yang ingin memegang uang untuk berjaga-jaga. Nah, seperti itu. Selanjutnya, agregat demand. Kalau sama Bu Rahma ini ya, digambarkan begitu ya kurvanya ya. Beliau pakai alat apa itu ya? Saya pernah ditunjukkan alatnya itu ya. Nah, cuma saya nggak punya alatnya itu. Oke, kurva permintaan agregat menunjukkan hubungan negatif antara price dan Y, kan begitu ya. Digambarkan untuk nilai M, money tertentu. Kurvanya bentuknya miring ke bawah. Semakin tinggi price, semakin rendah tingkat keseimbangan real, karena semakin rendah sehingga semakin rendah jumlah barang dan jasa yang diminta. Oke, jadi itu bentuknya kurva agregat demand. Sebetulnya sama saja dengan bentuknya supply demand yang mikro ya. Sama saja bentuknya ya. Oke, lanjut. Mengapa kurvanya miring ke bawah? Jika output lebih tinggi, orang terlibat transaksi lebih banyak dan butuh keseimbangan MP lebih tinggi. Untuk jumlah uang beredar tetap, keseimbangan real lebih tinggi berdampak tingkat harga lebih rendah. Kalau harganya lebih rendah, keseimbangan uang real lebih tinggi. Kalau tingkat keseimbangannya lebih tinggi, memungkinkan volume transaksi yang lebih besar. Berarti jumlah outputnya lebih besar. Penjelasannya sih begitu ya, tetapi biasanya sih gampang kok diingat dari bentuknya itu ya. Pokoknya kalau supply itu dari kanan ke kiri, terus slope ke bawah. Kalau demand dari kiri atas ke kanan bawah gitu ya. Oke, sudah. Kurva permintaan agregat digambar untuk nilai tertentu dari jumlah uang beredar. Dengan kata lain, menyatakan kombinasi-kombinasi yang mungkin dari price dan Y untuk nilai M tertentu. Kalau bank sentral mengubah jumlah uang beredar, maka kurva permintaan agregat akan bergeser, atau dalam bahasa Inggrisnya shift ya, shift. Jadi kan ada jadi si kurva supply demand ini bisa shift, bisa juga slope, kan begitu ya, slope. Oke, next. Kurva permintaan bergeser ke kiri. Kenapa kok bisa bergeser? Nah, kalau terjadi penurunan jumlah uang beredar atau M, mengurangi nilai output nominal PY. Untuk tiap harga P tertentu, Y menjadi lebih rendah. Sehingga kurvanya geser ke dalam. Dari AD ke AD aksen.
Maksudnya bagaimana? Jadi begini. Uang yang beredar itu kan dikontrol oleh Bank Indonesia, kan begitu ya. Dikontrol oleh Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia, nah, nanti kalau kalian sudah pelajari, harusnya sudah ya, dan pelajari tentang banyaknya jumlah uang yang beredar, itu bisa mempengaruhi inflasi, kan begitu ya. Kenapa kok uang yang beredar harus diatur? Nah, kenapa kok harus diatur? Karena untuk mengendalikan inflasi. Kenapa inflasi harus diatur? Nah, inflasi itu apa? Ya toh? Nah, inflasi itu kan harga-harga naik semua, itu inflasi. Nah, salah satu dan salah faktor, maksudnya salah satu faktor yang berperan sangat besar dalam meningkatkan inflasi itu adalah jumlah uang yang beredar. Jadi semakin banyak uang yang beredar, maka inflasi akan semakin tinggi. Semakin banyak kamu megang uang, maka para pengusaha itu tahu bahwa uangmu banyak, sehingga harganya dinaikkan. Nah, seperti itu ya. Sederhananya begitu logikanya. Misalkan ya. Misalkan kalian ke toko buah kaki lima begitu ya, toko buah kaki lima. Nah, kalau kalian datang naik motor, itu harganya standar ya, harganya standar. Nah, begitu kalian datang naik Mercy, itu harganya beda lagi ya. Nah, jadi mahal tiba-tiba ya, itu namanya inflasi mendadak. Nah, seperti itu kurang lebih inflasi. Jadi para pengusaha itu tahu kalau kalian sedang megang uang banyak. Semakin banyak uang beredar, maka inflasi semakin tinggi. Efeknya apa? Sebetulnya inflasi yang tinggi itu berbanding terbalik dengan unemployment atau pengangguran. Jadi semakin tinggi inflasi, itu pengangguran semakin kurang. Nah, kenapa bisa begitu? Karena orang punya banyak uang, sehingga orang suka belanja, sehingga banyak orang dapat pekerjaan. Logika sederhananya begitu. Itu namanya teori kurva Phillips ya. Tapi ini ada tapinya. Tapi kalau inflasi tinggi, masyarakat juga banyak yang menjerit, terutama yang daya belinya rendah. Karena harga-harga naik semua. Nah, sehingga pemerintah harus bisa menyeimbangkan antara inflasi dan pengangguran itu. Inflasi tinggi bagus, pengangguran rendah, tapi rakyat menjerit. Nah, kalau inflasi dibikin terlalu rendah, rakyat sih seneng-seneng aja ya, nggak ada harga naik. Tapi pengangguran tinggi. Kalau pengangguran tinggi, efeknya apa? Efeknya kalau pengangguran tinggi akan terjadi banyak kriminalitas. Nah, seperti itu yang harus dipikirkan pemerintah. Oke, next. Pergeseran kurva permintaan. Peningkatan jumlah uang beredar meningkatkan nilai output nominal. Jadi setiap tingkat harga P tertentu output jadi lebih tinggi. Sehingga peningkatan jumlah uang beredar
menggeser kurva AD keluar dari AD ke AD aksen. Ini kayaknya ada yang salah ini gambarnya ya. AD harusnya AD-nya yang di kiri ya, AD aksennya yang di atas tuh. Oke, kita lanjutkan. Agregat supply adalah hubungan antara jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dan tingkat harga. Karena perusahaan menawarkan barang dan jasa memiliki harga fleksibel dalam jangka panjang, tetapi kaku dalam jangka pendek, hubungan-hubungan pada penawaran agregat bergantung pada horizon waktu. Jadi dari penawaran agregat ini kita bisa mengetahui penyebab perubahan tingkat harga barang atau jasa sampai juga kenaikan upah dan tingkat pengangguran. Sehingga dapat dijelaskan mengapa ketiga hal tadi dapat berubah dan bagaimana pengaruhnya satu sama lain. Nah, dari mana melihatnya? Dari kurva agregat supply. Oke, bisa untuk melihat tingkat harga barang dan juga upah dan juga pengangguran. Oke, next. Karena model klasik menggambarkan bagaimana perekonomian berjalan dalam long run, kita dapat mengambil kurva agregat, penawaran agregat, berarti apa? Agregat jangka panjang dari model klasik. Menurut model klasik, output tidak bergantung pada tingkat harga. Jadi ada yang namanya istilah clearing pasar yang merupakan komponen L dari fungsi produksi. Apa itu clearing pasar? Ada di slide selanjutnya. Clearing pasar adalah proses di mana dalam sebuah pasar ekonomi penawaran apapun yang diperdagangkan atau supply sama dengan permintaan yang ada, sama dengan demand yang ada, sehingga tidak ada excess supply dan tidak ada excess demand. Nah, begitu ya. Kurva penawaran agregat vertikal memenuhi dikotomi klasik. Nah, jadi tidak tergantung jumlah uang yang beredar. Kenapa? Karena jangka panjang, long run, kan begitu ya. Disebut kurva kesempatan kerja penuh atau full employment atau tingkat output alami, di mana seluruh sumber daya perekonomian bekerja atau full employment, dan tingkat pengangguran berada pada tingkat wajarnya. Sekali lagi ini pada long run, menurut teori klasik. Penurunan jumlah uang beredar menggeser kurva agregat ke bawah dari AD ke AD aksen. Karena kurva agregat supply vertikal dalam jangka panjang, maka penurunan agregat demand mempengaruhi tingkat harga tetapi tidak tingkat output.
Oke. Nah, ini ya penjelasannya ya. Dalam jangka panjang, kurva agregat supply berbentuk vertikal atau garis lurus ke atas itu ya. Karena output ditentukan oleh jumlah modal dan tenaga kerja serta teknologi, tetapi tidak oleh tingkat harga. Nah, oleh karenanya pergeseran permintaan agregat akan mempengaruhi tingkat harga, tetapi tidak terhadap output atau kesempatan kerja dalam jangka panjang. Oke, next. Nah, sekarang jangka pendek. Kalau jangka pendek ini bergerak dari AD ke AD aksen. Ya, lanjut. Kebijakan stabilisasi. Ada perubahan eksogen, jadi akan ada perubahan endogen sama eksogen. Kalau eksogen itu berarti disebabkan dari faktor luar, kan begitu ya, eksogen. Pada penawaran dan permintaan agregat disebut shock. Shock ya, guncangan. Nah, kalau di motor itu namanya shock breaker, biar guncangannya tidak terasa. Nah, guncangan yang mempengaruhi penawaran agregat disebut supply shock. Guncangan yang mempengaruhi permintaan disebut demand shock. Nah, guncangan ini mengganggu perekonomian, mendorong output dan pengangguran menjauh dari tingkat alaminya. Salah satu tujuan dari model supply demand agregat adalah untuk menjelaskan bagaimana guncangan menyebabkan fluktuasi ekonomi. Jadi stabilization policy atau kebijakan stabilisasi merujuk pada aksi untuk mengurangi tekanan, shock tadi dalam jangka pendek. Dalam jangka pendek. Kebijakan stabilisasi mencoba memperkecil siklus bisnis dengan menahan output dan kesempatan kerja sedekat mungkin dengan tingkat alaminya. Oke, next. Ini berarti supply shock. Salah. Ini permintaan. Saya kok suka kebolak-balik ya, supply sama demand dalam bahasa Indonesia itu jadi bingung saya malah. Supply itu kan penawaran ya. Nah, kalau demand permintaan. Oh ya, ini berarti demand shock ya. Nah, demand shock. Perekonomian equilibrium dalam jangka panjang di titik A. Kenaikan permintaan agregat mengakibatkan peningkatan perputaran uang sehingga menggerakkan perekonomian dari A ke B. Seiring harga naik, output berangsur-angsur kembali ke tingkat alaminya dan ekonomi bergerak dari B ke C. Oke, begitu ya. Pergerakannya ini apa keseimbangannya dari A, kemudian short run jadi B,
terus nanti menemukan keseimbangan baru di long run menjadi C. Ya, selanjutnya ini berarti supply shock. Nah, supply shock ya. Guncangan penawaran memperburuk dan meningkatkan biaya dan harga. Kalau agregat demand konstan, perekonomian bergerak dari A ke B, mengarah pada stagflasi, yaitu kombinasi naik harga, inflasi, dan penurunan tingkat output. Akhirnya, seiring harga turun, ekonomi kembali ke tingkat A lagi. Jadi dalam short run terjadi stagflasi karena ada guncangan penawaran. Kemudian tapi dalam long run akan kembali lagi ke titik awal ya. Ini kalau terjadi supply shock. Ya, memang harus dicerna pelan-pelan ya, nggak bisa langsung paham. Kalau pelajaran mikro dan makro ini ya, karena melibatkan banyak kurva dan angka yang bagi sebagian orang itu seram begitu ya. Saya sendiri sebetulnya nggak terlalu suka ya dengan kurva dan angka. Tetapi mau tidak mau kalau kalian belajar ekonomi harus mencoba untuk memahami ini ya kurva-kurva ini. Oke, next. Apa itu tadi contohnya dari supply shock ya, supply shock tadi ya. Nah, contohnya ketika terjadi kenaikan tingkat upah yang membuat perusahaan selaku pihak yang produksi mau tidak mau menyesuaikan dengan tingkat upah yang berlaku. Dengan berbagai resiko. Resikonya apa? Seperti pengurangan tenaga kerja sehingga tingkat pengangguran bertambah. Atau kalau tidak mau memecat pegawainya, terpaksa menaikkan harga produksi. Nah, seperti itu. Next. Kenaikan upah yang terjadi bersamaan dengan menurunnya tingkat pengangguran akan menyebabkan inflasi karena tingginya jumlah uang yang beredar. Inflasi itu apa? Inflasi adalah meningkatnya harga-harga secara umum dan kontinu. Juga bisa diartikan turunnya nilai mata uang. Nah, nanti kalau kita belajar dalam yang versi Islamnya, itu salah satu penyebab terjadinya inflasi itu adalah karena kita memakai uang kertas. Nah, nanti akan kita pelajari ya. Ada suatu kondisi di mana tingginya tingkat pengangguran, stagnasi, dan tingkat inflasi juga tinggi. Pada masa resesi maka disebut stagflasi. Nah, ketika ini terjadi tentu akan berpengaruh terhadap perekonomian. Ya, selanjutnya. Nah, ini kayaknya habis ya. Ini kesimpulan. Dari kurva tipe jangka pendek dan jangka panjang di atas dapat dirangkum sebagai berikut. Dalam periode waktu yang lama, harga itu fleksibel. Tidak kaku kan begitu ya, sehingga kurva penawaran agregat berbentuk vertikal dan perubahan permintaan agregat mempengaruhi tingkat harga, tapi bukan
output. Nah, kalau di short run, harga menjadi sticky atau tetap. Dan kurva penawaran agregat menjadi berbentuk datar atau flat. Maka perubahan dalam permintaan agregat akan mempengaruhi output barang dan jasa perekonomian. Oke, seperti itu ya. Ini betul ya, slide terakhir ya. Kalau nggak salah slide terakhir. Oh iya, betul. Oke, silakan mencoba dipahami dulu, dicerna dahulu. Nggak usah lama-lama ya kuliah yang pertama ini. Nanti kalau ingin berdiskusi lebih lanjut atau bertanya, kita pakai WhatsApp group saja ya. Insya Allah minggu depan kita mempelajari dari sudut pandang Islam, insya Allah ya. Sekali lagi nanti kalau ada pertanyaan di grup WA saja. Hari ini saya akhiri dulu makroekonomi pertemuan ke-9 ya. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, silakan bertanya di grup kalau ada yang kurang jelas. Sekali lagi harus dicerna pelan-pelan ya, harus dicerna pelan-pelan. Ini memang pelajarannya agak sedikit sulit, nah begitu ya. Tapi bisa kita sederhanakan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih.